Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, juga Bapak instruktur, Bapak Septian yang sudah membimbing kami semua sehingga kami dapat percaya diri untuk tampil hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Juga ucapan selamat datang kepada para peserta VCT Batch 6 Jabar di grup 4C ini. Kali ini saya akan menjadikan pengalaman pribadi saya dalam menjalankan sehari-hari di sekolah di Madrasah Sanawiyah, di MTSN 3 Subang. Dulu namanya MTS Kasomalang, MTS Negeri Kasomalang, dan sekarang sudah berganti menjadi MTSN 3 Subang. Dan ini adalah pengalaman pribadi saya di MTSN 3 Subang, yang mana setiap harinya sekolah kami itu cuma 600 meter persegi luasnya, tapi setiap hari kita bisa menghasilkan volume sampah yang banyak. Bahkan saya sempat sering melihat di koperasi itu banyak sekali tumpukan-tumpukan dus bekas yang sudah tidak terpakai. Kalau mau dijual cuman cukup di kilo saja. Dan kalau saya datang ke perpustakaan, banyak sekali koran-koran yang bekas, yang sudah usang, yang sudah berwarna kuning, yang kalau dijual juga udah berwarna kuning, sudah berubah begitu. Jadi kalau pemanfaatannya jadi bungkus aja kan sayang. Atau apalagi kalau misalkan sampahnya dibakar, sampahnya hilang tetapi jadi masalah baru, asapnya kemana-mana. Berangkat dari situ kami tertantang untuk memberikan atau untuk berkarya menyulap sampah yang banyak sekali di madrasah ini menjadi sesuatu yang berharga. Mudah-mudahan dari sampah ini bisa dari pengelolaan sampah ini bisa menjadikan solusi buat lingkungan kita supaya lingkungannya nggak terlalu banyak sampah. Juga saya sebagai guru IPA mungkin agak tertantang otak kanannya karena harus aktif dan berkreasi untuk menciptakan sesuatu yang di luar kemampuan saya sebagai guru IPA. Tetapi di situ saya tertantang sekali untuk terus berkreasi dan memberikan inspirasi buat anak-anak sehingga mereka bisa terus berkarya. Banyak anak-anak yang tertantang, banyak anak-anak yang senang. Tidak semuanya, tetapi ada sebagian dari mereka yang memiliki ketekunan, keuletan, akan di situ akan terbentuk dengan sendirinya. Anak yang merasa senang, dia akan membantu proses kerja kita ketika kita mengolah sampah. Sampah, ketika kita mendengar sampah pasti terbersit, terutama di dalam hati saya, pasti yang terbersit adalah bau, busuk, basah, bakteri, kotor, dan yang lain sebagainya. Sampah itu ada banyak macamnya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik juga dibagi menjadi dua, yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Yang dapat didaur ulang itu yang alami bisa didaur ulang seperti sampah-sampah yang kering yang bersifat komersil. Contoh, kita spesifikkan lagi. Saya sekarang akan mencontohkan yang akan saya sulap, yang tadinya menjadi sampah yang numpuk, sekarang saya sulap menjadi sesuatu yang indah, terutama untuk sampah-sampah yang berupa dus dan koran. Dan itu hanya beberapa saja, alat dan bahannya sangat sederhana. Nah, dari situ kita akan berkarya juga menghasilkan rupiah. Ternyata dari pengelolaan ini, ketika si dusnya sudah disulap menjadi indah, ternyata banyak yang pesannya buat apa sih? Buat hantaran pengantin. Bahkan kita sempat menyewakan ke guru-guru atau keluarga guru yang akan menikah. Nah, kalau di kita banyak sekali guru-guru yang masih bujangan. Jadi di situ ada peluang bisnisnya juga, menghasilkan rupiah. Nah, dari situ juga ternyata sampah ketika sudah menjadi indah juga ini pernah memenangkan juara seni kriya di SMKN 2 Subang.
yang diselenggarakan oleh SMKN 2 Subang. Kita mendapat juara ke-1 di situ. Juga kita pernah sama Ibu Dharma Wanita juga sampah yang sudah menjadi indah ini kita lombakan lagi menjadi juara ke-1 lagi di Dharma Wanita Kementerian Agama. Apa saja sih alat dan bahannya? Yuk kita lihat ya. Alat dan bahannya sederhana, Bu. Yang pertama ada dus bekas, ada koran bekas, ada pelitur dan kayu. Maaf, ada pelitur atau apa itu? Halo, kedengaran kah? Ya, ada pelitur atau pernis kayu dan lem kayu. Ini adalah kegiatan anak-anak kami di MTSN 3 Subang yang sehari-harinya kalau pulang sekolah mereka selalu membantu mengecat dan menjemur bahan-bahan atau dus-dus yang sudah dibentuk. Ini saya gunakan dus-dus yang ada di tetangga saya di sekolah ada tukang fotokopi dan itu banyak sekali dus bekas kertas-kertas bungkus kertas itu. Kita juga memanfaatkan itu. Dusnya bagaimana caranya? Si dusnya itu dibungkus menggunakan kertas koran, tetapi korannya dibejek-bejek ya, diremas-remas dulu ya supaya ada tekstur yang alami, ada teksturnya gitu. Nah, ketika sidusnya sudah dilem seperti ini, Bu. Nah, ketika sidusnya sudah dilem lalu ditempelkan korannya, lalu kita beri tekstur sedikit, lalu dilem lagi, dicat pakai lem, lalu dijemur kering. Kenapa sih harus pakai lem kayu? Lem kayu ya, itunya bahannya lem kayu. Kenapa harus lem kayu? Lem kayu di situ berfungsi untuk menguatkan, mengokohkan dan mengawetkan, juga ada efek glowing. Nah, setelah dijemur, lalu setelah kering dicat lagi pakai pelitur atau pernis kayu, lalu dijemur lagi. Nah, di sini ada bahan pita atau bahan ranting-ranting bambu atau bahan sebagai hiasan di atasnya pinus, biji bunga pinus atau biji pinus, itu bisa dijadikan sebagai hiasannya. Dan ini semua yang mengerjakan adalah anak-anak dan gurunya gitu. Nah, setelah itu kita memproduksi banyak loh. Nah, karena banyaknya produksi, jadi kita bisa disewakan juga untuk hantaran pengantin. Untuk kalau ada pameran-pameran di tingkat kecamatan, kita suka ikut memamerkan hasil karya siswanya. Nah, juga selain dus dan koran bekas yang ada di sekolah kita, nih, kita juga memanfaatkan ranting-ranting pohon atau kulit jagung bekas atau biji pinus itu sebagai hasil kerajinan tangan. Dan ini semua siswa yang mengerjakan, tentunya atas kerjasama guru dan siswa. Dan kami merasa tertantang di situ karena tantangan yang baru buat saya dan anak-anak. Dari sampah kita bisa menghasilkan banyak sekali pengalaman buat siswa yang tentunya adalah pengalaman belajar buat mereka. Tidak semua siswa, tetapi hanya beberapa pun itu nggak apa-apa, nggak masalah yang menyukai yang otak kanannya berkembang dengan baik, itu nggak semua anak kan ya. Jadi ada sebagian yang membantu, mereka berpengalaman untuk membuat, bahkan ada yang sudah bisa memproduksi. Dan itu kenang-kenangan dan hal yang terindah buat mereka ya. Lalu proses pembuatannya dilakukan di sekolah dan di rumah, ada yang sebagian dibawa sama anak-anak, juga oleh peserta didik. Nah, jadi selain dus, kita juga menggunakan ranting pohon bambu. Jadi si bambunya itu dilesu, dilesu itu pakai lilinnya, dibengkokkan, dilengkungkan supaya ada tekstur belok-beloknya gitu, biar indah. Lalu dipasang daun-daun yang daun bambunya yang plastik tuh. Juga dari semua ini kita sudah pernah melakukan bazar di tingkat kecamatan, juga kita melakukan bazar di Kabupaten Subang dalam rangka Kemenag
2 tahun yang lalu, dan ini semuanya adalah hasil karya guru dan hasil karya siswa dari pengolahan sampah yang ada di madrasah kita. Mungkin demikian, mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi buat Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Risa sebagai moderator. Terima kasih.